Selamat datang, Bapak dan Ibu guru sains yang saya hormati. Hari ini, kita akan menyelami salah satu fenomena fisika yang paling mendasar namun seringkali menyimpan banyak pertanyaan. Mengapa magnet bisa menarik logam? Ini adalah topik yang sangat relevan dalam pembelajaran sains, dan pemahaman mendalam tentangnya akan memperkaya materi ajar kita di kelas. Kita semua tentu akrab dengan magnet. Sejak kecil, kita mungkin sudah bermain dengan benda-benda yang memiliki kemampuan unik ini. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan khusus untuk menarik benda lain, terutama yang terbuat dari jenis logam tertentu. Kemampuan magnet untuk menarik benda lain ini, khususnya logam, adalah inti dari pembahasan kita. Fenomena ini bukan sekadar keajaiban, melainkan hasil dari interaksi gaya yang disebut magnetisme. Magnetisme adalah salah satu dari 4 gaya fundamental di alam semesta. Namun, ada pertanyaan mendasar yang sering muncul. Mengapa hanya beberapa jenis logam yang tertarik oleh magnet? Mengapa besi tertarik, tetapi aluminium atau tembaga tidak? Atau setidaknya tidak dengan cara yang sama? Ini adalah inti dari misteri yang akan kita pecahkan bersama. Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada struktur atom dan perilaku elektron di dalamnya. Kita akan membahas bagaimana susunan partikel-partikel subatomik ini menentukan apakah suatu bahan akan tertarik kuat, lemah, atau bahkan ditolak oleh magnet. Pemahaman ini akan membawa kita ke tingkat yang lebih dalam memahami sifat material. Untuk memahami interaksi magnetik, kita perlu mengenal konsep dasar yang disebut domain magnetik. Di dalam bahan-bahan yang dapat berinteraksi dengan magnet, terdapat area-area kecil yang disebut domain magnetik. Ini adalah kunci untuk memahami bagaimana material merespons medan magnet. Setiap domain magnetik ini bertindak seperti magnet kecil yang independen. Bayangkan mereka sebagai magnet-magnet mikroskopis yang tersebar di seluruh material. Masing-masing domain memiliki kutub utara dan selatan sendiri, persis seperti magnet batang yang kita kenal. Pada bahan yang belum termagnetisasi atau yang tidak menunjukkan sifat magnetik secara eksternal, domain-domain ini tersusun secara acak. Mereka menunjuk ke berbagai arah yang berbeda, tanpa pola yang jelas. Ini seperti sekelompok kompas kecil yang menunjuk ke segala arah. Susunan acak domain ini menyebabkan efek magnetiknya saling meniadakan. Medan magnet dari satu domain dibatalkan oleh medan magnet dari domain lain yang menunjuk ke arah berlawanan. Akibatnya, secara keseluruhan, bahan tersebut tidak menunjukkan sifat magnetik yang kuat. Inilah mengapa sebatang besi biasa tidak menarik paku, meskipun besi adalah bahan yang dapat ditarik magnet. Domain-domain di dalamnya masih acak, sehingga tidak ada medan magnet bersih yang dihasilkan. Namun, ketika kita mendekatkan magnet, sesuatu yang menarik akan terjadi. Interaksi suatu bahan dengan medan magnet dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Pemahaman kategori ini sangat penting untuk menjelaskan mengapa beberapa logam tertarik kuat, sementara yang lain tidak. Kita akan membahas 3 jenis utama: ferromagnetik, paramagnetik,
dan diamagnetik. Mari kita mulai dengan bahan ferromagnetik, karena inilah yang paling sering kita asosiasikan dengan magnet. Bahan ferromagnetik adalah jenis bahan yang paling kuat tertarik oleh magnet. Mereka menunjukkan respons yang sangat signifikan terhadap medan magnet eksternal. Contoh bahan ferromagnetik yang paling umum dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari meliputi besi, nikel, dan kobalt. Paduan dari logam-logam ini, seperti baja, juga menunjukkan sifat ferromagnetik yang kuat. Inilah mengapa paku, klip kertas, dan banyak perkakas terbuat dari bahan-bahan ini. Karakteristik kunci dari bahan ferromagnetik adalah domain magnetik pada bahan ini memiliki kemampuan untuk sejajar satu sama lain. Mereka dapat berputar dan mengorientasikan diri sehingga semua kutub utara menunjuk ke satu arah dan semua kutub selatan ke arah yang berlawanan. Ini adalah kemampuan yang sangat penting. Penjajaran domain ini terjadi ketika bahan ferromagnetik terkena medan magnet eksternal. Misalnya, ketika kita mendekatkan magnet permanen ke sebatang besi, medan magnet dari magnet permanen tersebut akan mulai mempengaruhi domain-domain di dalam besi. Domain-domain yang awalnya acak akan mulai berputar. Proses penjajaran domain ini memperkuat medan magnet secara keseluruhan di dalam bahan ferromagnetik. Ketika domain-domain sejajar, medan magnet mikroskopis mereka tidak lagi saling meniadakan. Sebaliknya, mereka bekerja sama, menciptakan medan magnet yang jauh lebih besar dan terarah. Penguatan medan magnet yang signifikan ini menghasilkan gaya tarik-menarik yang sangat kuat antara magnet dan bahan ferromagnetik. Inilah mengapa magnet dapat mengangkat benda-benda berat yang terbuat dari besi atau baja. Efek ini juga memungkinkan bahan ferromagnetik menjadi magnet permanen setelah terpapar medan magnet yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas bahan paramagnetik. Bahan ini juga tertarik oleh magnet, tetapi jauh lebih lemah dibandingkan dengan bahan ferromagnetik. Interaksi ini seringkali tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari tanpa peralatan khusus. Contoh bahan paramagnetik adalah aluminium dan magnesium. Meskipun kita tahu aluminium tidak ditarik oleh magnet kulkas, secara teknis ia memiliki interaksi yang sangat lemah dengan medan magnet. Oksigen cair juga merupakan contoh menarik dari bahan paramagnetik. Domain magnetik pada bahan paramagnetik juga cenderung sejajar dengan medan magnet eksternal. Namun, ada perbedaan penting dibandingkan dengan ferromagnetik. Penjajaran ini bersifat sementara dan jauh lebih lemah. Efek penjajaran domain pada bahan paramagnetik jauh lebih kecil. Domain-domain ini tidak mempertahankan penjajarannya setelah medan magnet eksternal dihilangkan. Mereka kembali ke orientasi acak dengan cepat. Interaksi antara atom-atom dalam bahan paramagnetik juga lebih lemah. Ini berarti bahwa meskipun ada kecenderungan domain untuk sejajar, kekuatan yang mendorong mereka untuk melakukannya tidak sekuat pada bahan ferromagnetik. Akibatnya, gaya tarik yang dihasilkan sangat minim. Terakhir, kita memiliki bahan diamagnetik. Ini adalah kategori yang paling unik
karena bahan diamagnetik justru sedikit ditolak oleh magnet. Penolakan ini juga sangat lemah dan sulit diamati tanpa kondisi yang sangat spesifik. Contoh bahan diamagnetik meliputi tembaga, emas, dan air. Bahkan tubuh manusia, yang sebagian besar terdiri dari air, menunjukkan sifat diamagnetik yang sangat lemah. Grafit pirolitik adalah salah satu bahan diamagnetik yang menunjukkan efek penolakan yang lebih jelas. Ketika medan magnet eksternal diterapkan pada bahan diamagnetik, terjadi perubahan kecil pada gerakan elektron di dalam atom. Elektron-elektron ini yang bergerak mengelilingi inti atom akan sedikit mengubah orbitnya sebagai respons terhadap medan magnet. Ini adalah efek yang sangat halus. Perubahan gerakan elektron ini menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet eksternal yang diterapkan. Ini adalah prinsip dasar di balik penolakan diamagnetik. Medan magnet yang diinduksi ini mencoba melawan medan magnet yang menyebabkannya. Medan magnet yang berlawanan arah ini menyebabkan sedikit penolakan terhadap magnet. Meskipun efeknya sangat lemah, ini adalah fenomena yang menarik dan menunjukkan bahwa semua materi berinteraksi dengan medan magnet meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Ini adalah bukti bahwa magnetisme adalah sifat fundamental dari materi. Setelah memahami jenis-jenis bahan dan konsep domain magnetik, mari kita rangkum mekanisme utama mengapa magnet menarik logam, khususnya bahan ferromagnetik. Ini adalah proses yang terjadi setiap kali kita melihat magnet bekerja. Ketika magnet permanen didekatkan ke bahan ferromagnetik, seperti sebatang besi atau paku, medan magnet dari magnet permanen tersebut mulai bekerja. Medan magnet ini tidak terlihat, tetapi kekuatannya dapat dirasakan oleh bahan di sekitarnya. Ini adalah langkah pertama dalam interaksi. Medan magnet dari magnet permanen akan mempengaruhi domain magnetik di dalam logam ferromagnetik. Ingat, domain-domain ini awalnya tersusun secara acak. Medan magnet eksternal ini memberikan dorongan atau tarikan pada domain-domain tersebut. Domain-domain ini akan berusaha sejajar dengan medan magnet-magnet permanen. Mereka akan berputar dan mengorientasikan diri sehingga kutub utara domain menunjuk ke arah kutub selatan magnet permanen dan sebaliknya. Ini adalah upaya untuk mencapai konfigurasi energi terendah. Penjajaran domain ini menciptakan gaya tarik-menarik antara magnet dan logam. Ketika domain-domain di dalam logam sejajar, mereka sendiri menjadi magnet sementara. Kutub-kutub yang berlawanan dari magnet permanen dan magnet sementara yang terinduksi di dalam logam akan saling menarik, menghasilkan gaya yang kita amati. Gaya tarik ini akan terus ada selama medan magnet eksternal diterapkan. Ketika magnet permanen dijauhkan, domain-domain di dalam bahan ferromagnetik mungkin akan kembali ke susunan acak, atau sebagian dari mereka mungkin tetap sejajar, menjadikan bahan tersebut magnet permanen jika medan yang diterapkan cukup kuat. Demikianlah penjelasan mendalam mengenai mengapa magnet menarik logam. Kita telah membahas definisi magnet, konsep domain magnetik, berbagai jenis bahan berdasarkan interaksi magnetiknya,
dan mekanisme di balik gaya tarik-menarik ini. Semoga materi ini dapat memperkaya pemahaman Bapak dan Ibu guru sains, serta menjadi bekal berharga dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para siswa. Terima kasih atas perhatiannya.